Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia sungguh-sungguh benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, orang-orang yang saling menasehati untuk mengikuti kebenaran, dan orang-orang yang saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Jemaah sekalian, ada satu sifat dari akhlak yang mulia, yaitu ketika seseorang memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan. Seseorang yang rendah hati adalah orang yang tidak antipati terhadap kritikan, tidak fobi terhadap kritik dan nasihat dari orang lain. Malah dia senang, berterima kasih, mendoakan kebaikan kepada orang yang mengkritik dan menasehatinya. Terlepas dari cara menasehati dan mengkritiknya apakah baik atau tidak, tetapi inti dari apa yang disampaikannya adalah berupa kebaikan. Sifat mulia berupa mengakui kesalahan dimiliki oleh para nabi. Di antaranya Nabi Adam alaihi salam dalam surat Al-A'raf ayat 23. Surat Al-A'raf ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan pengakuan dari Nabi Adam atas dosanya ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati pohon, dan kemudian atas tipu daya setan tergelincir memakan buah dari pohon tersebut. Lalu Nabi Adam alaihi salam berdoa, dan Siti Hawa istrinya berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berdoa, ya Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri.
jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian dalam kisah Nabi Musa alaihi salam di surat Al-Qasas ayat 15 dan 16, Nabi Musa ketika tidak sengaja membunuh seseorang, ketika dipukulnya orang tersebut, kemudian orang tersebut meninggal dunia. Nabi Musa tidak sengaja, tetapi itu merupakan suatu kesalahan. Maka Nabi Musa mengakui dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Qasas, setelah Nabi Musa memukul, fawakazahu Musa faqadha alaih, maka Musa memukulnya dan menjadikan orang tersebut meninggal dunia. Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa berkata, ini adalah dari pekerjaan syaitan. Innahu aduwwum mudhillum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan dan musuh yang nyata. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Musa berkata, ya Rabb, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku, maka ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan begitulah seterusnya, para nabi memiliki sifat yang mulia, yaitu mudah untuk mengakui kesalahan, mengakui dosa, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita doa yang disebut Sayyidul Istighfar. Di dalamnya juga terdapat pengakuan seorang hamba kepada Allah akan dosa-dosanya dan permohonan ampun. Nabi Muhammad SAW pernah satu kejadian, beliau sama sekali tidak berbuat salah, tidak menyakiti sahabat. Dalam keadaan persiapan untuk perang, para sahabat sedang berbaris. Ada salah seorang sahabat yang barisannya itu tidak rata, tidak lurus. Maka Nabi SAW minta supaya dia mundur. Beliau gunakan kayu dari siwak yang ditempelkan di perut sahabat tersebut sebagai isyarat untuk supaya meluruskan safnya. Kemudian sahabat tersebut mengatakan kepada Nabi SAW untuk meminta qisas, seolah-olah perbuatan Nabi SAW itu menyakitinya, seolah-olah melukainya. Nabi SAW pun dengan ringannya siap untuk menerima qisas dari sahabat tersebut, karena beliau takut akan azab Allah kalau sampai berbuat zalim kepada orang. Padahal Nabi SAW tidak merasa bahwa dia itu menyakiti, gitu ya. Dan sahabat itu pun sebenarnya tidak merasa juga disakiti, tapi ada satu maksud tertentu di balik ucapannya ingin mengqisas Nabi SAW. Ternyata beliau memeluk Nabi SAW dan mencium perut Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sama sekali engkau tidak berbuat salah, dan saya pun memaafkan apabila ada kesalahan darimu. Hanya saja saya ingin jasad saya ini bersentuhan dengan engkau ya Rasulullah, karena cintaku kepada engkau ya Rasulullah. Dan barangkali ini adalah pertemuan terakhir di dunia, karena beliau akan berjihad melawan musuh-musuh Allah, dan merasa barangkali pada saat nanti berjihad beliau terbunuh dalam peperangan,
dan ingin akhir kali bertemu Nabi SAW dalam keadaan memeluk Nabi SAW. Tapi contoh di sini betapa mulianya Nabi SAW dan begitu mudahnya untuk menerima kisos dari sahabat. Ini menunjukkan akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah berbuat keliru, salah, menyebutkan seorang sahabat yang lainnya dengan sebutan yang kurang patut, yang kurang layak. Maka Nabi SAW menegurnya, wahai Abu Dzar, pada dirimu itu ada perbuatan jahiliyah. Ketika menyebutkan kepada seseorang dengan wahai anaknya seorang perempuan ibu yang hitam, ada nada untuk merendahkan. Tapi beliau manusia, yang manusia itu tempatnya keliru, khilaf. Tapi setelah ditegur oleh Nabi SAW, beliau pun menyesal, minta maaf kepada sahabat yang tadi beliau tidak sengaja menyakitinya. Bahkan beliau menempelkan wajahnya ke tanah dan minta supaya sahabatnya tadi menjejakkan kakinya ke muka, ke wajah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sebagai bentuk permintaan maafnya. Tapi tentu sahabat tersebut memaafkan dan tanpa dengan membalas menjejakkan kaki ke wajah Abu Dzar, sama sekali tidak. Ya. Seorang ulama yang bernama Ibnul Arabi rahimahullah, Ibnul Arabi dengan alif lam ya, al-Arabinya, itu wafat tahun 543 Hijriah. Wafat tahun 543 Hijriah atau 453, saya kurang, tapi yang jelas sudah sekitar 890 tahun yang lalu wafat. Dalam kitabnya yang berjudul Ahkamul Quran, beliau menceritakan suatu kisah yang menarik, kisah yang patut untuk kita jadikan teladan. Kalau kita merenung tulisan ulama 890 tahun yang lalu, tapi masih dibaca oleh orang generasi sekarang, dan mungkin akan terus dibaca sampai tahun-tahun yang berikutnya. Ini menunjukkan suatu keberuntungan seseorang yang memiliki ilmu, yang dengan ilmunya dia sebarkan, semoga menjadi amal jariah. Kita masing-masing harus berpikir bagaimana caranya kalau kita meninggal dunia, amal kita ini tidak terputus, tapi masih terus pahala mengalir walaupun kita sudah dikubur. Tentu yang kita bisa lakukan adalah dengan ilmu yang diberi manfaat, dengan menyebarkan ilmu, baik secara langsung ataupun kita sebagai pendukung orang yang menyebarkan ilmunya, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya. Kemudian juga sedekah jariah dan doa dari anak soleh untuk orang tuanya. Al-Imam Ibnul Arabi rahimahullah mengatakan, akhbarani Muhammad bin Qasim al-Utsmani ghaira marrah. Muhammad bin Qasim al-Utsmani telah memberitahukan kepadaku tidak satu kali. Artinya Ibnul Arabi ini mendapatkan cerita kisah yang nanti akan saya sampaikan ini sudah beberapa kali mendengar dari orang yang sama.
Mungkin orang itu lupa pernah menceritakan sebelumnya kepada Imam Ibnul Arabi, disangkanya belum pernah sehingga diulang lagi. Ini sering terjadi barangkali kalau di rumah, bisa jadi istri kita cerita kepada kita cerita yang diulang-ulang. Maka termasuk adab akhlak yang baik, kalau kita mendengar cerita dari orang, padahal orang tersebut sudah pernah menceritakan kisah yang sama kepada kita, jangan kita potong. Jangan kita katakan, udah kamu udah pernah cerita ini ya, kemarin misalnya. Nantinya kan seperti ini kan kisahnya, kejadiannya, kamu sudah cerita, saya bosan dengarnya. Tidak seperti itu. Tapi hendaknya dia mendengar seperti baru pertama kali mendengar. Walaupun di hati merasa, aduh ini seperti buang-buang waktu misalnya. Tapi kita berupaya untuk menggembirakan orang yang menceritakan kepada kita. Ini termasuk akhlak yang baik. Seolah-olah kita baru pertama kali mendengarnya. Tapi Imam Ibnul Arabi ketika menyampaikan kepada pembaca buku bahwa fulan telah menceritakan kepada saya lebih dari sekali, bukan dalam maksud mau mengkritik orang tersebut, tidak. Tapi maksudnya agar pendengar, pembaca bisa memahami bahwa apa yang saya ceritakan ini insya Allah kisahnya saya hafal betul, valid, bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah saya tidak salah dengar karena saya sudah sering mendengarnya. Untuk lebih meyakinkan kepada pendengar atau pembaca. Kemudian Muhammad bin Qasim cerita, satu hari saya mendatangi kota Al-Fustat. Berarti beliau ini berasal dari daerah lain. Begitulah para penuntut ilmu punya semangat untuk menuntut ilmu meskipun dia harus merantau, meninggalkan kampung halamannya. Fustat ini satu kota di Mesir yang dibangun oleh sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan sekarang sudah masuk kepada bagian Kairo, ibu kota Mesir ya. Kemudian saya hadir di majelis ilmu di satu masjid yang besar dan dihadiri oleh banyak murid-murid. Ya, gurunya ini bernama Syekh Abdul Fadl Al-Jauhari. Muhammad bin Qasim mengatakan, saya baru pertama kali hadir majelisnya tersebut, baru pertama kali. Singkat cerita, selesai pengajian tersebut, kajiannya selesai, Muhammad bin Qasim cerita kepada Ibnul Arabi, di antara materi yang disampaikan oleh Abdul Fadl Al-Jauhari ini, beliau mengatakan, artinya banyak isi pengajiannya ya, tapi di antaranya ada ucapan Nabi SAW pernah mentalak istrinya, pernah menzihar istrinya, dan pernah mengila istrinya. Ila ini suatu sumpah yang diucapkan oleh suami untuk tidak berhubungan badan dengan istri. Orang-orang jahiliyah dahulu sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, punya kebiasaan kalau tidak suka kepada istrinya, menggantung istri mereka, tidak diceraikan, tapi tidak digauli. Bisa sampai setahun, 2 tahun, dan ini zalim. Tetapi syariat Islam datang, Allah Subhanahu wa taala mengatur, kalaupun seorang suami terpaksa bersumpah untuk memberikan pendidikan kepada istrinya yang melakukan suatu perbuatan yang kurang patut kepada suaminya, maka boleh mengucapkan ila, batas maksimalnya 4 bulan. Nabi SAW pernah mengila istrinya sebulan, 29 hari.
Kalau sudah 4 bulan, maka kalau dia mau meneruskan rumah tangganya, berarti dia menggauli istrinya tersebut dan dia membayar kafarah. Kemudian kalau dia memang sudah tidak mau lagi menggauli istrinya dan tidak mau meneruskan rumah tangganya, maka dia harus mentalaknya. Kalau sampai tidak mentalak juga, maka istri berhak untuk mengadukan kepada hakim di pengadilan untuk memisahkan antara dia dengan suaminya. Selesai pengajian, syekh tersebut pulang ke rumahnya berjalan kaki, diikuti oleh sebagian murid-muridnya. Muhammad bin Qasim mengatakan, saya mengikutinya dari belakang. Sampai tiba di rumah syekh, di teras rumah, mereka bermajlis lagi. Mungkin ada tikar atau permadani, mereka duduk lagi di teras rumah dengan murid-muridnya syekh. Sedangkan Muhammad bin Qasim hanya ikut duduk saja. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Sampai sebagian murid-murid syekh ini pulang, tapi sebagian masih duduk. Kemudian syekh memperhatikan Muhammad bin Qasim, lalu disapanya. Sepertinya Anda orang asing di sini. Saya baru pertama kali lihat. Apakah Anda ingin berbicara dengan saya secara pribadi? Betul, syekh. Akhirnya syekh meminta murid-muridnya yang lain untuk pergi, meninggalkannya supaya bisa berbicara 4 mata. Lalu Muhammad bin Qasim mengatakan, wahai syekh, aku baru pertama kali menghadiri majlismu dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ilmumu. Tadi engkau menyatakan dalam majlis bahwa Rasulullah SAW pernah mentalak istrinya, dan itu benar. Engkau pernah mengatakan juga telah mengila istrinya, dan itu benar. Engkau mengatakan juga bahwa Rasulullah SAW pernah menzihar istrinya, dan itu tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa zihar itu adalah perbuatan dusta dan mungkar. Zihar itu seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku, yang maksudnya adalah untuk menceraikannya. Sedangkan Allah melarang. Tidak mungkin Nabi SAW melakukan perbuatan tersebut. Kalau kita renungkan, luar biasa. Seorang murid dengan adab tidak mengkritik syekhnya tadi di majlis, di depan umum, di depan orang lain. Kalau beliau beralasan saya tidak punya waktu untuk mengikuti dari belakang sampai ke rumahnya, langsung saja di majlis dikritik, bisa saja. Tapi dampaknya kurang bagus. Mengkritik seseorang di depan umum, kemungkinan orang yang dikritik itu akan menolak, akan mencari pembelaan, dan tidak mau mengakui kesalahan karena merasa dipermalukan. Jadi murid tersebut tidak ingin menyampaikan di depan umum, tetapi secara 4 mata. Kemudian adab yang kedua, ketika menyampaikan kritikan tidak langsung to the point, tanpa basa-basi. Bisa saja mengatakan saya tujuannya menyampaikan kritik, terserah dia terima atau tidak. Tapi dimulai dengan muqaddimah, saya hadir majelis Anda ingin mengharapkan keberkahan dari Allah melalui ilmu Anda. Adanya suatu pujian, adanya ucapan yang melembutkan hati orang yang dikritik. Dan setelah itu menyampaikan bahwa apa yang Anda ucapkan, yang pertama benar, yang kedua benar. Tidak langsung yang salahnya. Ini pelajaran bagi kita. Ketika kita ingin mengkritik siapapun, harus sabar menata kata-kata kita untuk bisa sampai nanti kritikan ini tidak disalahpahami oleh orang lain. Kalau kita baca
sejarah para ulama, kritikan-kritikan mereka tuh seringnya dimulai dengan ucapan-ucapan yang penuh kelembutan terlebih dahulu. Imam Nawawi mengkritik pemerintah, ucapannya di awalnya tuh kelembutan dulu, doa, memuji, tapi setelah itu baru pada poinnya di belakang menyampaikan kritikannya dengan tegas. Tapi akan lebih diterimanya itu dengan lebih enak oleh orang yang dikritik dibandingkan secara langsung pada saat pertama menyampaikan berupa kritikan. Biasanya orang tidak siap. Apa sikap dari Syekh Abdul Fadl Al-Jahari ketika dikritik oleh anak muda? Langsung dia peluk Muhammad bin Qasim ini, dipeluk dan dicium keningnya sebagai bentuk penghormatan. Biasanya yang mencium kening itu seorang murid mencium kening guru, bukan sebaliknya, seorang guru mencium kening muridnya. Bahkan dia mendoakan Muhammad bin Qasim tadi dan menyebutnya, memanggilnya sebagai ustad, seolah-olah Anda guru saya. Tapi bukan mengejek, tapi benar-benar dari hati menghormati dia yang telah mengkritiknya. Sudah selesai pulang, besok Muhammad bin Qasim mengatakan, saya ingin hadir lagi pengajian beliau, ingin datang lebih awal sebelum Syekh datang, sebelum Syekh hadir. Ketika datang ke masjid, ternyata Syekh sudah duduk di tempat duduknya dan jamaah pun sudah banyak yang hadir, tapi pengajian belum dimulai. Ini juga pelajaran, artinya bagi kita semua untuk disiplin terhadap waktu, misalnya ya, waktu belajar, waktu mengajar, itu juga sebagai latihan kita untuk bisa disiplin. Dan terutama kalau panitia pengajian mengumumkan melalui medsos misalnya bahwa pengajian dimulai jam 9 pagi, harus sesuai dengan jadwal. Jangan nanti ustadznya datang 8:30, ustadz pengajiannya 9:30. Udah biasa ngaret. Jadi kita umumkan sengaja jam 9, tapi nanti pengajiannya sih 9:30. Kasihan yang datang jam 9. Dia terpaksa harus nunggu setengah jam. Dan nanti ketika ustadznya dibawa dari ruang lain ke tempat kajian 9:30, sebagian murid akan menganggap, ini ustadznya yang terlambat nih, gak disiplin. Padahal ustadznya datang 8:30. Kembali, ketika saya datang masuk ke masjid, Syekh melihat saya dari jauh dan berteriak dengan suara lantang, "Wahai ustadzku," katanya, "kemari, duduk di samping sini." Semua orang pada memandang kepadaku, kata Muhammad bin Qasim, melihat aku semua. Padahal dia bukan ustadznya, istilahnya bukan guru yang sering mengajar, baru sekali bertemu. Ketika dipanggil duduk di samping saya, orang-orang berebut untuk menggandeng dia ke depan majelis. Sampai saya keringetan katanya, grogi. Saya tidak sadar ada di mana sekarang saya ini gitu. Sudah kacau pikirannya. Beliau ini seorang yang pemalu. Kalau bertemu dengan temannya saja bersalaman, temannya melihat wajah dia, mukanya jadi merah. Apalagi dengan kondisi tadi dilihat oleh orang banyak. Lalu syekhnya mengatakan, antum tullabi, kalian semua adalah murid-muridku. Sedangkan anak muda ini adalah guruku. Kemarin saya menyampaikan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW menzihar istrinya, tapi kalian diam saja. Tidak ada satupun dari kalian yang meluruskan aku. Ya, seorang ustadz bisa saja
dia khilaf. Ketika mengucapkan suatu ucapan yang salah, dia tidak menyadari bahwa itu salah gitu ya. Tapi ketika diingatkan, baru dia menyadari bahwa oh kalau begitu saya salah gitu. Sedangkan anak muda ini kemarin mengikuti saya dari belakang sampai ke rumah, berbicara secara empat mata dan meluruskan kesalahan saya. Tolong saya bertaubat atas pendapat yang kemarin saya katakan dan saya rujuk kepada kebenaran. Barang siapa yang kemarin hadir tapi hari ini tidak hadir, tolong sampaikan kepada mereka. Jangan sampai ada yang berpendapat dengan pendapatku kemarin. Lalu didoakannya Muhammad bin Qasim dengan doa yang panjang dan jamaah semua mengaminkan. Ini kejadiannya seperti itu. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Pertama, ketika kita sebagai murid, bagaimana kita beradab dengan adab yang baik kepada guru. Kemudian seorang guru pun atau siapapun kita tidak boleh anti terhadap kritik. Ketika kita diluruskan, kita harus dengan senang hati, lapang dada untuk menerima kritik. Ucapan-ucapan seperti ini jangan disalahpahami ya. Terkadang ketika kita menyampaikan bahwa orang itu jangan anti kritik misalnya, kemudian ada kita dapati di masyarakat seorang yang anti kritik, lalu kita tegur dia misalnya. Di satu sisi kita juga harus mengajarkan kepada masyarakat untuk mengkritik dengan cara yang baik. Kalau mengkritik bicara di depan orang banyak yang membuat orang tersinggung, ini juga sesuatu hal yang harus diperbaiki. Jadi dipahaminya secara menyeluruh. Seperti mungkin dalam sebulan yang lalu atau lebih, saya pernah menyampaikan kalau seorang dikata-katai dengan kata-kata yang menyakitkan, yang tidak mengenakan, enteng saja. Jawab dengan jawaban yang ringan. Jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung gitu. Tapi bukan berarti kita membenarkan orang yang mudah sekali untuk menyinggung atau menyakiti orang lain. Artinya tetap jangan sampai kita menjadi penyebab orang lain sakit hati yang menyebabkan dia marah. Ya. Lalu Al-Imam Ibnul Arabi rahimahullah mengomentari, hendaknya kalian perhatikan rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, betapa hebatnya, betapa kokohnya agama Islam ini. Ketika menceritakan kejadian tadi, justru beliau menyimpulkan bahwa Islam ini agama yang sangat kokoh dan kuat sekali, sangat hebat sekali. Karena dengan sebab Islam inilah melahirkan orang-orang yang hebat. Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan sampai ulama-ulama di abad kelima tadi juga memiliki sifat-sifat yang mulia yang lebih hebat. Sampai di masa sekarang juga insya Allah tidak sedikit kita dapatkan orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia. Dari situ tidak lepas ini adalah disebabkan Islam. Orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan metode dan cara yang benar, insya Allah akan membuahkan hasilnya pun adalah menjadi orang-orang Islam yang istiqomah, yang baik, yang mulia, yang membuat kagum orang-orang baik muslim maupun bukan muslim. Jadi di sini menunjukkan pentingnya metodologi yang benar dalam belajar berislam, dalam mengamalkan Islam.
Kalau kita belajar sumbernya sama, Al-Quran dan Sunnah sama kita menggali, tapi metodologinya, cara memahami Islamnya tidak benar, maka hasilnya, buahnya itu juga tidak benar. Seorang yang rajin baca Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW belajar, tetapi nanti hasilnya tidak mau sholat di masjid kaum muslimin, hasilnya meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, hasilnya mencela sahabat radhiyallahu anhum misalnya, hasilnya adalah tidak suka dengan ukhuwah Islamiyah yang ada faham kebencian kepada orang, permusuhan, maka ini aneh. Walaupun sumbernya sama yang dipelajari, tapi kalau metodologinya tidak sama, mudah mengkafirkan misalnya, mudah memusuhi dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang salah dalam metodologi dalam mempelajari Islam, maka nanti hasilnya pun keliru. Kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah membimbing kita semua untuk rajin, semangat belajar Islam dan memahami Islam juga dengan pemahaman yang benar, sehingga membuahkan juga insya Allah iman yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, mengaruniakan kepada kita akhlak yang mulia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.